Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Wa ta'allum wa ta'lim wa tadabkur wa tadhkir wa nafa wa intifa'a wa rifada wa istifadah wa hasan wa tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala khairi ibtigha wajhillahi wa maghfiratihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah sedikit kita mulai murojaah mengenai materi-materi pengantar. Sekarang kita lanjutkan sedikit hari ini sampai habis. Yang kemarin bisa dipahami atau ada yang perlu diulang lagi atau diperjelas lagi? Sudah. Cukup atau lanjut? Cukup ya? Cukup. Nanti insya Allah itu akan dibahas lebih detail, lebih panjang ketika udah masuk kitabnya. Itu cuma pengantar aja. Dan nanti di kitab itu sudah langsung ngomong mufrad, musanna, jamak tanpa dijelaskan lagi mufrad itu apa, musanna itu apa, jamak itu apa, muzakkar itu apa, muannats itu apa, enggak. Langsung aja udah ketemu. Kalau mufrad dia begini, kalau muzakkar dia begini. Nah, kalau kita nggak tahu mufrad itu apa, muzakkar itu apa, ntar nggak bisa dibaca kitabnya. Oke. Sekarang kita masuk ke huruf jar. Huruf jar ada berapa waktu itu yang pernah didapatkan? Min wa ila wa an, min wa ila wa an. 9. Yang penting sekarang ini dulu. Min, ila, ala, fi, ba, kaf, lam. Berapa itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu dulu yang paling utama, yang paling sering dipakai. Min artinya dari, ila ke. Jadi min itu dari mana, ila itu kemana. Ke, dari ke. Ala artinya apa? Di atas. Ala di atas, fi Dalam. bi. Kalau ba Dengan. Ba artinya apa? Dengan. Kalau kaf? Kalau kaf enggak. Seperti yang seperti atau lam? Lam dengan juga. Mana juga? Enggak semuanya dengan. Lam tuh milik. Lupa gue. Milik. Pemilikan. Ya, milik. Jadi misalkan zahabtu minal baiti, ya. Zahabtu minal baiti, saya pergi dari rumah. Zahabtu ilal madrasati, saya pergi ke sekolah, ya. Atau kalau ala misalnya alkitabu alal maktabi, buku itu di atas meja, ya. Zaidun fil masjidi, Zaidun di dalam masjid, ya. Zaidun fil masjidi, Zaidun di dalam masjid. Katabtu bil qalami, saya menulis dengan pulpen. Bil qalami, dan bi. Kalau kaf misalnya imadun kal qamari, imadun kal qamari, imad bagaikan purnama, ya. Imad bagaikan bulan. Kalau misalnya alkitabu li Zaidin, buku itu milik si Zaid, ya. Itu 7 yang utama, jangan sampai lupa nih. Nanti masih banyak lagi, masih ada 13 lagi. Semua itu 20. Nah, sekarang yang utama ini aja. Ya. 7 ini. Nah, aturannya bagaimana? Yang terletak setelah huruf jar itu apa? Isim, fi'il, apa huruf? Isim. Bolehkah fi'il setelah huruf jar? Nggak boleh. Nggak boleh. Bolehkah huruf setelah huruf jar? Huruf setelah huruf jar. Ada Boleh nggak? kayaknya. Min. Apa contohnya? Apa ya? Mungkin nggak? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin.
keterangan kan menerangkan sesuatu itu mesti isim, tidak mungkin keterangan menerangkan keterangan. Ya, berarti yang ada namanya huruf jar, ya, harful jar, yang terletak setelah huruf jar itu namanya Isim. majrur namanya, Majrur. yaitu yang terletak setelah huruf jar. Nah, majrur ini mesti harus isim. Nggak ada majrur yang fi'il, nggak ada majrur yang huruf. Berarti huruf jar ini pasti ketemunya sama isim. Paham ya sampai di sini ya? Paham kan? Ya, berarti min, ila, ala, fi, ba, kaf, lam, setelahnya pasti isim. Tidak mungkin tidak isim. Ya. Oke. Sekarang, bagaimana harokatnya? Nah, berarti kita membahas majrurnya nih. Atau isim setelah huruf jarnya. Nah, kemungkinannya setelah huruf jar ini atau majrur itu ada berapa? Yang pertama, kemungkinannya isim mufrad. Ya, atau mufrad ya. Ismul mufrad. Kalau seandainya huruf jar terletak sebelum isim mufrad, maka harokat isim mufradnya apa? Kasrah. Kasroh ya, kasroh ya. Nah, ingat kaidah asalnya, kalau dia tidak pakai alif lam berarti dia harus pakai Tanwin. tanwin. Kalau dia pakai tanwin maka tidak boleh pakai Alif alif lam. lam. Kasroh ini kaidah utamanya aja. Jadi misalkan zahabtu ilal madrasati atau zahabtu ila madrasatin. Pilih salah satu, nggak bisa digabung-gabung zahabtu ilal madrasatin, nggak ada. Ya. Atau nggak kedua-duanya zahabtu ila madrasati, nggak ada juga. Harus pilih salah satu, alif lam atau tanwin. Ya, itu isim mufrad. Yang kedua, musanna. Kalau majrurnya musanna berarti apa? Ya, Tandanya nun. ya, nun pakainya. Ya, aduh, salah. Pakainya ya dan nun. Ya, musanna ada berapa macam kemarin? Ada 2. Pilihannya ada 2. Ada alif dan nun dan ya dan nun. Ya. Jadi kalau musanna sebagai majrur atau musanna terletak setelah huruf jar, maka dia digunakan yang ya dan nunnya. Tuh. Yang ketiga, jamak mudzakkar mudzakkar salim, ya, mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim berarti yang dipakai apa? Ya, nun. Ya dan nun juga, ya. Ya dan nun juga. Apa bedanya majrur musanna sama majrur jamak mudzakkar salim? Sama-sama ya dan nun. Harokat di nunnya. Dan Nah, jangan ya, nonnya dulu, sebelumnya dulu. Kalau untuk musanna ujungnya sebelum ya dan nunnya fathah. fathah. Kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya dan nunnya Kasrah. kasroh. Nunnya kalau musanna dia harokatnya Kasrah. kasroh. Nun kalau jamak mudzakkar salim harokatnya Nah, fathah. Yang sampai terbalik. Muslimah ini muslimina. Itu kebalikannya. Yang keempat, jamak muannas salim. Kalau dia jamak muannas salim harokatnya apa? alif ta. Taknya Mana kasrah. ada alif ta, nggak ada pilihan lain. Kalau alif ta itu tantintun bacanya. Nah, kalau jamak muannas salim apa bacanya? Tantintun setelah majrur. Tin. Kas roh. Ini muslimatin. Ya, muslimatin misalkan seperti itu. Ya, atau al masjidu li muslimatin. Masjid ini milik perempuan-perempuan, ya, perempuan-perempuan muslim. Ya. Yang kelima kalau dia jamak taksir. Nah, kalau jamak taksir apa harokatnya? Kasrah. Kasroh juga, ya. Zahabtu ila masajid. Nantilah kita belajar itu. Jadi ada beberapa kemungkinan nih, ada kasroh atau ada ya. Ya, ada ya. Kalau dia jamak musanna dan jamak. Kalau dia musanna atau jamak mudzakkar salim pakainya ya-nya, bukan alifnya. Kalau isim mufrad jamak mudzakkar, jamak muannas salim dan jamak taksir pakainya kasroh, bukan fathah dan bukan dhammah. Paham sampai di sini?
Paham huruf jar kan? Oke, lanjut. Setelah huruf jar, idhofah. Ada yang tahu idhofah apa? Bersandar. Iya, bersandar. Bersandar. Menyandarkan sebuah isim kepada isim yang lain. Jadi isim, ya ada isim disandarkan kepada isim yang lain. Ya, bentuk penyandarannya bagaimana? Bentuk penyandarannya di antara kedua isim ini bisa dimasuki makna salah satu dari yang tiga. Fi, min, atau lam, li. Ya. Menyandarkan suatu isim kepada isim yang lain, dan di antara kedua isim itu bisa dimasuki makna fi, min, atau lam. Contoh yang fi apa? Misalkan sahibu as-sijni. Ya. Sahibu artinya orang, sijni itu penjara. Ini isim, ini isim. Ya, apa artinya sahibu sijni? Orang penjara. Orang di dalam penjara. Nah, orang dalam penjara. Dari mana makna dalamnya? Dari idhofahnya, ada fi di sini. Nah, ada fi tersembunyi secara makna tapi secara lafaz tidak ada. Kalau min misalkan khatamu hadidin. Khatamu hadidin. Khatamu hadidin. Khatam cincin, hadid besi. Cincin besi, apa cincin besi? Cincin dari besi. Cincin dari besi, berarti ada makna min tersembunyi. Kalau misalkan Kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin. Buku Zaid, apa buku Zaid? Buku itu beda. Buku milik si Zaid, berarti tersembunyi makna lam di sini. Nah, itu namanya idhofah. Yang seperti itu. Ya, menyandarkan suatu isim kepada isim. Orang kita sandarkan kepada penjara. Maksudnya apa? Sandarkan dalam artian di dalamnya. Cincin disandarkan kepada besi dalam artian terbuat dari apa? Min, dari. Buku disandarkan kepada si Zaid dalam artian kepemilikannya. Nah, bagaimana cara membuat idhofah? Ya, tadi idhofah kan isim ketemu dengan isim kan? Ya. Isim ketemu dengan isim. Nah, isim yang pertama tidak boleh menggunakan alif lam maupun tanwin. Nah, isim yang pertama ini tidak boleh ada tanwinnya, tidak boleh ada alif lamnya. Ya. Tadi sahibu sijni, sahibu itu ada alif lamnya nggak? Nggak ada. Ada tanwinnya nggak? Nggak ada. Dan nggak boleh ada keduanya. Yang kedua Kitabu Zaidin, ada kitab itu ada alif lam, ada tanwin? Tidak ada. Satu lagi apa? Tadi. Kitabu Zaidin. Khatamu hadidin. Oh, ya. Khatamu hadidin. Khatam itu ada alif lam, ada tanwin? Nggak ada. Ya. Nah, jadi isim yang pertama yang disandarkan, yang yang bersandar itu tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin, ya, paham? Nah, bagaimana dengan isim yang kedua? Isim yang kedua boleh pakai alif lam atau tanwin. Ya sama seperti biasa, pilih salah satu. Mau pakai alif lam atau pakai tanwin boleh. Ya. Tapi dia seperti halnya setelah isim yang terletak seperti isim yang terletak setelah huruf jar. Ya, harokatnya. Berarti kalau seandainya isim yang kedua ini terletak berupa isim mufrad, berarti harokatnya apa? Kasroh. Kalau dia berupa jamak mudzakkar salim, ya. Kalau berupa musanna, ya. Kalau berupa jamak muannats salim, kasroh. Kalau jamak taksir, kasroh.
Ya, makanya khotamu hadidin, kitabu zaidin. Ya, bukan kitabu zaidun, bukan kitabu zaidan. Bukan khotamu hadidan, bukan khotamu hadidun, tapi hadidin. Sahibus sijni, bukan sahibus sijna, bukan sahibus sijnu, tapi sijni. Paham idhofah? Ya. Kalau sifah mausuf apa kemarin syaratnya? Sama dengan mausufnya. Sifatnya Ya. sama dengan mausufnya. Sifat dan mausuf harus sama. Ya, samanya apanya nih? Bagian apanya yang sama? Untuk kalimatnya. Ya, kalau yang satu pakai alif lam, yang kedua pakai alif lam juga. Kalau yang pertama tidak pakai alif lam, yang kedua tidak pakai alif lam juga. Nah, kalau idhofah bagaimana syaratnya? Yang pertama Isim ketemu dengan isim. Oh, isim ketemu isim. Isim yang pertama tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh pakai tanwin. Tidak boleh keduanya. Isim yang kedua Boleh pakai alif lam atau tanwin. boleh pakai alif lam dan boleh pakai tanwin. Harokatnya Harokat sesuai dengan Oh, isim harokatnya. yang terletak setelah huruf jar. Ya, meskipun nggak ada huruf jarnya kan ada makna huruf jar tersembunyi. Nah, itu mempengaruhi kepada lafaznya. Meskipun lafaz huruf jarnya nggak ada, ya tersembunyi. Paham idhofah ya? Oke. Terus selesai di isim. Itu pembahasan isim itu aja yang penting untuk saat ini. Ada pertanyaan dulu untuk isim dari yang kemarin. Ustaz Afan tadi boleh diulang nggak yang apa cara buat idhofah yang kedua itu isim keduanya boleh pakai alif lam dan tanwin, terus harokatnya apa Ustaz? Harokatnya seperti harokat isim yang terletak setelah huruf jar. Tadi huruf apa isim setelah huruf jar harokatnya bagaimana? Kalau dia isim mufrad begini, kalau dia jamak muannats salim begini, kalau dia musanna begini tadi kan. Nah, sama seperti itu. Jadi apa namanya? Setelah isim isim yang kedua dari idhofah itu, nah itu seperti halnya seperti isim yang terletak setelah huruf jar. Harokatnya. Sama seperti majrur berarti ya. Nah, seperti majrur. Kalau kasroh pakai ya, tergantung nanti jamak muzakkar kah dia, jamak muannas kah dia, atau musanna atau jamak taksir kah dia. Udah ya. Huruf, kalimat, jumlah, fakrah paham? Muzakkar muannas sudah, mufrad musanna jamak sudah, dhamir sudah, sifat mausuf sudah, huruf jar sudah, idhofah sudah, ya. Adat ma'dud ini agak panjang, nggak usah. Oke, paham sampai di sini? Oke, lanjut ke fiil. Ya. Fiil. Nah, fiil ini cepat. Fiilnya ada berapa? Ada berapa fiil? Kemarin kalimah itu ada isim, ya, kalimah terbagi kepada 3. Yang pertama namanya Isim. Yang kedua namanya fiil. Yang ketiga namanya huruf. Fiil ini terbagi kepada 3. 3. Ya, namanya yang pertama fiil madhi. Yang kedua namanya mudhari'. Yang ketiga namanya fiil amar. Apa bedanya fiil madhi, mudhari' dan amar? Maknanya kalau madi bukan lampau. Fiil madhi menunjukkan pekerjaan di masa lalu. Menunjukkan pekerjaan di masa lalu. Fiil mudhari' menunjukkan pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Ya. Fiil amar menunjukkan perintah untuk melakukan suatu pekerjaan. Ya. Ingat lagi, kalau kita berbicara dengan fiil, berarti kita berbicara dengan yang namanya zaman, ya, waktu. Karena pekerjaan itu harus terletak pada suatu waktu. Entah pekerjaan itu kemarin, sekarang, atau besok. Nah, zaman itu ada berapa? 3. Ada 3. Ya. Masa lalu bahasa Arabnya madhi. Ya. Saat ini bahasa Arabnya hadir. Hadir. Masa depan bahasa Arabnya Mustaqbal. mustaqbal. Ya.
Madi menunjukkan masa lalu, hadir menunjukkan saat ini, mustaqbal menunjukkan masa depan. Nah, berarti kalau fi'il madi zamannya apa? Lampau. Kita Madi. Di antara tiga ini fi'il madi zamannya apa? Madi. Madi. Fi'il mudhari zamannya apa? hal sama mustaqbal. Hadir mustaqbal. Hadir dan mustaqbal, ya. Ingat ya, yang mudhari itu punya hadir dan punya mustaqbal. Dua dia. Kalau fi'il amar Hadir ya. Mustaqbal. Karena tidak mungkin perintah itu datang setelah pekerjaan atau bersamaan dengan pekerjaan itu. Kapan pekerjaannya kalau fi'il amar? Ya setelah perintahnya kan. Kapan? Makan. Perintah dulu atau makan dulu? Perintah dulu. Perintah dulu berarti pekerjaannya setelahnya, makanya mustaqbal kalau fi'il amar. Ya, paham itu ya? Nah, apa ciri-cirinya fi'il mudhari'? Ya, ciri-ciri fi'il mudhari. Punya huruf al Mudharaah. mudharaah. Ya. Ada huruf mudharaah di depannya. Apa saja huruf mudharaah? Ya, nun. Ana itu. Ana itu. Ya. Apa aja tuh? Hamzah, Nun. nun, ya, ta. Jadi fi'il mudhari' di depannya harus ada huruf mudharaah, salah satu dari yang 4 ini. Makanya adhabu, nadhabu, yadhabu, tadhabu. Ya. Nah, waktu itu kita sempat belajar fi'il mudhari' ada 3. Ya, ada 3 wazan. Yaf'ulu, yaf'alu, dan yaf'ilu. Ya. Kalau fi'il madhi ada 3 juga kan, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ya. Kalau yaf'ulu ini bagaimana fi'il amarnya? Kalau yaf'alu ini bagaimana fi'il amarnya? Kalau yaf'ilu ini bagaimana fi'il amarnya? Masih ingat cara membuat fi'il amar? Ambil fi'il Pertama, fi'il buang huruf mudharaahnya. Buang huruf al-mudharaah, ganti dengan alif. Alif, ya, ganti dengan alif. Ya. Bagaimana harokat alifnya? Bagaimana harokat alifnya? Yang kedua, kalau ain fiilnya dhammah, yaf'ulu dhammah kan? Berarti alifnya juga dhammah. Yang ketiga, kalau ain fiilnya fathah atau kasroh, maka alifnya kasroh. Nah, yang keempat, yang terakhir caranya disukunkan huruf akhirnya. Nah, coba yaf'ulu. Pertama hilangkan huruf mudharaah, ganti dengan alif. Ya. Apa harokat alifnya? Doma. Kenapa doma? Karena ain silnya doma. Ain filnya doma berarti jadi uf'ulu. Nah, sukunkan akhirnya menjadi uf'ul. Nah, kalau yaf'alu jadi apa? Langsung aja. If'al. Kalau yaf'ilu jadi if'il. Ya, jadi fi'il amar itu uf'ul, if'al atau if'il. Seperti itu, ya. Catatannya kemarin udah ada dikirim, nah itu baca-baca aja lagi. Udah sampai di sini, ada pertanyaan? Nggak ada. Materi kemarin udah dibaca belum? Nah,
Apa bedanya fi'il mudhari' yang hadir ya? Yang hadir dengan yang mustakbal. Bagaimana cara membedakannya? Kalau mustakbal, di depannya tambahkan sin atau saufa. Ini artinya akan. Contohnya apa? Kalla saya lamun. Aslinya kan ya lamuna. Ditambahkan sin, berarti saya lamun artinya akan mengetahui. Atau kalla saufa ta'lamun. Tambahkan sin atau saufa. Itu berarti akan menunjukkan mustakbal ya. Kalau tidak ada sin dan saufa berarti dia hadir, sedang melakukan hal tersebut. Namanya cara membedakan mudhari yang hadir dan mustakbal. Bedanya ada sin dan saufa. Di Al-Qur'an banyak sekali yang ada sinnya. Kalau jadi ketemu kayak mirip fi'il mudhari tapi awalnya bukan huruf mudhari'ah tapi sin awalnya, itu bukan tambahan sin, itu sin ya, sin ini sin untuk menunjukkan mustakbal itu. Paham ya? Oke. Sekarang adalah ya, adalah nahiyah atau la nahi ya. La nahiyah, ada la nafiyah. Bedanya satu huruf aja nih. La nahiyah sama la nafiyah. Masih ingat apa bedanya? Apa bedanya la nahiyah dengan la nafiyah? La nahiyah artinya Dananya untuk apa arti la nahiyah? Ya, jangan. Wah, keren nih. Jangan. Kalau la nafiyah artinya kecuali Tidak. tidak. Apa bedanya tidak sama jangan? Kalau jangan larangan, kalau tidak. Ya, tidak keterangan bahwa dia tidak melakukan hal itu. Misalkan saya atau kamu tidak makan. Kamu tidak makan berarti la ta'kulu. Bedanya apa la nahiyah sama la nafiyah dari segi lafaznya? Ya. Kalau la nafiyah tidak ada yang berubah dari fi'il mudhari'nya. Nah, la nafiyah tidak ada yang berubah. Ya, tidak berubah. Ada yang berubah dari apa, Ustaz? Tidak ada yang berubah dari fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya ta'kulu. Kalau tidak makan berarti la ta'kulu, enggak ada yang berubah kan? Ada yang berubah enggak? Enggak ada. Tapi kalau la nahiyah ada perubahan. Perubahannya apa di akhirnya? Ya, sebelumnya dhammah menjadi apa? jadi Sukun. La ta'kul. Apa bedanya la ta'kul sama la ta'kulu jadinya? Kalau la ta'kul artinya Makan. jangan kamu makan. Kalau la ta'kulu kamu tidak makan. Ya. Ini nanti kalau di Al-Qur'an ketemunya la-nya setelahnya sukun di akhirnya berarti itu la nahiyah, artinya jangan. Kalau tidak berarti la nafiyah. Paham? Paham nggak, Mat? Silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum kita
Cukup? Ada pertanyaan? Atau cukup? Ya, Afwan, udah paham boleh semua diulang? berarti. Bentar, Ada pertanyaan? Apa tuh? Ustaz, boleh diulang nggak yang tadi cara buat fiil amar? Pertama, hilangkan huruf mudharaah. Mm-mm. Yang kedua, ganti dengan alif. Ya. Yang ketiga, kalau ain fiil mudhari'nya itu dhammah, berarti alifnya berharokat dhammah. Yang keempat, kalau ain fiil mudhari'nya berharokat fathah atau kasrah, maka alifnya berharokat kasrah. Mm-mm. Terakhir, sukunkan akhirnya. Nam- Ada pertanyaan lagi? Paham? Apa rumusnya bikin sifat dan mausuf? Apa? Apa rumusnya sifat dan mausuf? Sifat dan mausuf sama ya. Ya, harus disamakan antara sifatnya dengan Mausuf. mausufnya. Mausuf itu yang mana? disifati. Yang disifati. Sifatnya itu ya sifatnya itu. Harus sama keduanya. Nah, sama-sama tanwin itu sama-sama alif lam. Bagaimana cara membentuk idhofah? Bentuk huruf Isim harus bertemu dengan isim Isim. lainnya. Isim. isim pertama. Isim yang pertama dia Tidak boleh ada tanwin atau alif lam. Tidak boleh ada tanwin atau alif lam. Isim yang kedua. Boleh pakai alif lam atau tanwin. Boleh pakai alif lam atau tanwin. Harokatnya sebagaimana? Majrur. Setelah huruf Ya, jam. isim setelah huruf jar atau majrur. Majrur. Di antara isim yang pertama dan isim yang kedua ada apa? Ada ini makna yang tersembunyi. fi Makna tersembunyi, makna apa? lam. Fi, min, sama lam. Fi, min, sama lam. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Ada lagi ya? Berarti besok udah bisa masuk ke kitabnya. Nah, sebelumnya ini masih ingat nggak? Ya, sebelum kita beranjak nih. Bentar ya. Nah. Masih ingat nggak apa itu wazan? Apa itu mauzun? Wazan timbangannya, mauzun yang ditimbang. Ya, wazan timbangannya, mauzun yang ditimbang. Ini berlaku untuk apa? Isim, fi'il, apa huruf? Fi'il. Semuanya, isim berlaku, fi'il berlaku. Isim juga ada. Ya. Apa contohnya wazan dan mauzun? Contoh satu, contoh wazan apa? Pahala. Fa'ala. Nah, mauzunnya apa contohnya? Nasoro. Cari wazan yang lain. Doroba. Jangan fi'il, jangan itu juga, itu fa'ala juga. Fa'ila. Apa mauzunnya? Alima. Selain fi'il madi, fi'il mudhari'. Ulu. Yansuru. Nah, yaf'ulu, yansuru. Ya. Fi'il amar coba. Unsur. Wazannya dulu. Ta'ala yaf'ulu uf'ul. Uf'ul.
Maf'ul. Wazan mauzunnya Nasara yansuru unsur. unsur. Oke. Terus kalau seandainya apa lagi? Yang isim, coba yang isim. Wazan isim. Wazannya sih banyak lah. Apa salah satunya? Isim apa? Misalnya fa ilun. Fa ilun. Itu kan wazan. Oh, Maksudnya apa? Amilun. Nasirun, amilun, dan lain sebagainya. Nah, ingat lagi itu, udah lupa. Ada fiil, ya. Ada yang bagan itu fiil madhi. Setelahnya ada fiil mudhari'. Setelah itu ada masdar. Ya, ada isim. Apa setelah isim, setelah masdar apa? Isim fa'il. Setelahnya ada isim maf'ul. Urutannya itu yang dalam bagan itu. Setelah isim maf'ul ada apa? Fi'il, amar. Setelah itu ada nahi. Setelah itu ada isim zaman. Ada isim makan. Terakhir ada isim alat. Ini namanya tasrif apa? Istilahnya apa tasrif lughawi? Istilahi. Masih ingat nggak fi'il madi itu? Fi'il madi, fi'il mudhari udah ya. Masdar itu apa? Masih ingat nggak? Aduh, masdar itu apa ya? Misalkan doroba yadribu memukul. Masdarnya apa? Dorban. Dorban. Apa artinya dorban? Memukuli. pukulan. 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 Menunjukkan suatu pekerjaan tapi nggak punya waktu. Ya. Kalau fi'il tadi kan menunjukkan pekerjaan dan memiliki waktu. Nah, masdar ini menunjukkan pekerjaan tapi tidak menunjukkan waktu. Ya. Wazan-wazannya masih ingat nggak wazan-wazan masdar? Carilah itu. Kemarin banyak itu. Ya. Wazan masdar dicari-cari lagi ya. Banyak kemarin itu. Ada 10-an lah wazan masdar. Isim fa'il apa? Pelaku. Menunjukkan yang melakukan perbuatan tersebut. Berarti wazannya apa? Fa'ilun. Fa'ilun. Berarti artinya nasirun, artinya orang yang Menolong. menolong. Tolong. Ya, kalau katibun berarti orang yang menulis atau penulis. Kalau seandainya doribun berarti yang memukul. Isim maf'ul apa? Yang terkena Mengenai pekerjaan. pekerjaan. Berarti misalnya madrubun. Apa artinya madrubun? Yang dipukul. Ini ini di biasanya ya. Ini ini yang di. Yang dipukul, yang memukul. Yang menolong, yang ditolong. Yang membeli, yang dibeli. Fi'il amar apa? Udah fi'il amar. Nahi tadi udah juga. Isim zaman apa? Isim yang menunjukkan waktu. Isim menunjukkan waktu. Nah, isim makan apa? Menunjukkan tempatnya. Apa wazannya? Ada 2 kemarin. Maf'ul. Nggak ada maf'ulun. Maf'alun, mif'alun. Maf'alun dan maf'ilun. Terbalik. Maf'alun. Maf'ilun. Ya, isim zaman, isim makan itu wazannya sama persis. Kalau isim zamannya itu, isim makannya itu juga. Ya. Kapan maf'alun? Kapan maf'ilun? Kalau ain fi'il mudhari'nya
dhammah dan fathah berarti maf'alun. Dhammah dan fathah maf'alun. Kalau ain fi'il mudhari'nya kasrah berarti maf'ilun. Ya. Tapi nanti ada pengecualian yang berbeda dari wazan ini. Ya. Misalkan sajada yasjudu. Harusnya kalau secara kaidah apa sajada yasjudu? Sajadah yasjudu berarti Secara kaidah. Secara kaidah dulu. Gimana tuh? Mas Ya. Mas Jadun. Kenapa Mas Jadun? Karena ain fiilnya ain fi'ilnya kalau ain fiil dhammah kan harusnya fathah. Nah, tapi ini pengecualian jadinya masjidun. Misalkan yang lain. Kalau daraba yadribu memukul, tempat memukul atau waktu memukul apa bahasa Arabnya? Maaf, apa? Matrobun apa madribun? Ingat, cari ain fiilnya dulu. Ya. Madrobun. Misalkan yadribu. Mana yang ain fiil di sini? oh Ain fiil. Nah, cari wazannya apa yadribu ya? Wazannya apa yadribu? Ro berarti. Wazannya apa yadribu? Yakin. Yaf Iya. ailu dong. Kan ini yadribu berarti yaf'ilu. Nah, yaf'i yang ai-nya itu yang mana? Ri. Ro. Yadribu. Nah, berarti ro-nya apa? Fathah apa kasrah apa dhammah? Kasroh. Kasrah. Kalau ain fiilnya kasrah berarti dia yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang kedua berarti maaf ribun ribun. Nasoro yansoru. Nasoro yansuru. Nasoro yansuru berarti isim zaman isim makannya yang pertama apa yang kedua? sama Yang pertama, maaf. Alur. Berarti Mansorun. mansorun. Laiba yalabu Mal abu. main. Berarti mal. Malaibun. Laiba yalabu berarti mal Abu. malabun. Oh, malabun. Kenapa malabun? Nah ini ya. ain fi'ilnya kasroh pada Mana ada yalaibu kalau kasroh. oh, Yalabu apa yalabu? ya Oh, lalu ya. fathah Yang dicari. Tentunya fathah. Nah, fathah. Kalau ain fiilnya fathah berarti punya fathah. Makanya malabun. Tuh, lapangan artinya. Nah, terakhir isim alat. Isim alat itu kemarin ada 4 wazannya. Antum carilah kemarin. Ya, ada mif'alun, ada mif'alun, ada mif'alatun. Kemarin. Ya, silakan dicari semua itu dulu. Nanti susah nanti kalau nggak ketemu. Ya. Wazan-wazan masdar itu kemarin banyak sekali itu, ada 10-an ada tuh. Dicari semua itu. Ya, kapan dia fa'lan, kapan dia fa'alan, kapan dia fa'ilan, kapan dia fa'alatan. Isim alat juga ada 4 nih, kalau nggak salah kemarin. Paham ya? Kolom-kolom yang di fotokopi 44 itu masih ada nggak? waduh Aduh. Ketinggalan. Ada tadi. Kalau belajar sorof intinya di situ, kita bikin kolom-kolom itu. Masih ada tuh. Jalan di rumah. Ini dilengkapi dulu nanti ya, dicari dulu ya di rumah ya. Nanti kalau nggak dicari bingung ini. Master. Masih ada kan catatan master kan? Masih ada kan, Mat? di rumah kan nggak ke bawah Aduh, kenapa nggak dibawa? Itu intinya di situ. Dicarilah pokoknya ya. ya Harus ada tuh. Master itu apa-apa saja wazannya. Kan kita akan belajar wazan. Oke. Paham? Masih ingat ini ya? Kalau ini masih ingat berarti nanti gampang. Ulangi coba, isim zaman isim makan ada berapa wazannya? Wazan isim zaman isim makan ada berapa? kalau si makan tadi ada 2 sim zaman Sama, isim zaman isim makan itu sama. oh, ya. Persis bentuknya tapi maknanya berbeda. Ada berapa wazan? ada 2 Yang pertama, maf'alun yang kedua, apabila
Maf'ilun. Maf'alun dan maf'ilun. Kapan maf'alun, kapan maf'ilun? Maf'alun apabila fi'il mudhari ain fi'il pada Ain fi'il fi'il, mudhari dhammah. itu dhammah atau alif atau fathah. Atau Fathah. fathah. Kalau maf'ilun kapan? Ain fi'il pada fi'il mudhari-nya kasrah. Kasroh. Ya. Wabayat Harus diingat lagi itu itunya. Itu masing-masing dari yang tadi, masing-masing dari fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, isim fa'il, isim maf'ul, itu punya namanya tasrif ke bawah. Ya, ingat ya, ada tasrif ke samping, ada tasrif ke bawah. Masih ingat tasrif nggak? Tasrif ke samping dulu misalkan. Nasoro, masih ingat nggak apa? Nasoro, yansuru, nasran. Nasran itu apa berarti? Masdar. Masdar. Nah, terus setelahnya bahwa Nasirun. nasirun wadaka Mansurun. mansurun, terus unsur, la tansur, terus mansorun insorun, itu ke samping. Coba sendiri-sendiri. Misalkan siapa duluan? Doroba Yang beribu Norban. terus Doribun. bahwa, ya kalau sebelum isim fa'il tambahkan bahwa, ya kalau sebelum isim fa'ilnya tambahkan bahwa, sebelum isim maf'ulnya tambahkan dzaka wa dzaka. Ya misalkan tadi nasara yansuru nasron, bahwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun minsurun. Coba ulangi doroba. Doroba. Siapa nih yang mau duluan? Doroba yadribu dorban fahuwa doribun wa dzaka matrubun yadrib la tadrib matribun yatrabun. Kenapa mau tribun, Mat? Karena doroba yadribu fi'il mudhari pada doroba ya, Apa fi'il mudhari pada ain fi'il Yadribu. mudhari'nya? fi'il mudhari'nya ain fi'il pada fi'il mudhari'nya kasrah. Langsung aja ain fi'il mudhari'nya. Kasrah. Susah banget. Ain fi'il mudhari'nya kasrah, ya. Coba siapa yang bisa Alimah? Nggak bisa. Coba Alimah, ya yang lain biar bisa semua. Ya ada. Coba Alimah. Fi'il mudhari'nya apa? Ya alamu. Nah, terus coba Azib. Alimah, Alimah ya alamu ilman. ilman, Bahwa alimun. Adaka ma'lumun. terus I'lam. ya'lam. La ta'lam. La ta'lam. Ma'lumun. Mana ada pilihannya cuma maf'alun atau maf'ilun, enggak ada ma'lum. Ingat, fi'il mudhari tadi apa? Ya, Ya'lamu. ya'lamu. Ain fi'ilnya yang mana? Lam. Lam. Harokat lamnya apa? Fathah. Fathah. Kalau ain fi'il mudhari'nya fathah berarti isim zaman isim makannya maf'alun. Berarti ma'lamun. Ya. Oma. Bahwa alimun wa dzaka ma'lumun, ya'lam la ta'lam, terus Ma'lamun. ma'lamun, Ma'lamun. Mi'lamun. mi'lamun. Pendek ya, mif'alun. Dia ada yang pendek mif'alun, ada yang panjang mif'alun, nanti ada. Contoh misalkan yang belum bisa fataha misalkan. Ya. Fatah tuh Muhammad Fatah ini. Apa ya? Aduh, suka susah Ustaz. Fataha, yaftaha, yaftahu. Enggak ada fi'il mudhari ha. Tahu benar. Dia pasti dhamma. Yaftihu. Yaftahu. Apa ya? Fathan. Maksudnya apa? Fathan. Fathan bener Ustaz? Fathan. Iya kan fatham mubina ada dalam Quran. Oh. Terus fahuwa Fatihan.
Fatihun. Oh, fatihun. Oh Kan iya. kan fa'ilun. Timbangkan antara penimbang sama yang ditimbang harus sama. Fatihun wa zaka. Wazaka. Apa ya? Anu nggak tahu ini. Wazannya maf'ulun. Oh, berarti Berarti maftuhun. nah wazaka maftuhun terus fi'il amarnya Pun iftah. iftah. La tafah. La taftah. Ya. Itu sama persis dengan fi'il mudhari'nya tapi belakangnya sukun. Itu yang la nahiyah tadi gitu. La taftah terus isim zaman isi makannya Maftah. Maftahun. Kenapa maftahun? Miftahun. Nah, kenapa maftahun? Karena ain isinya fathah. Ain fi'il mudhari'nya? Ain fi'il mudhari'nya fathah. Mana ain fi'il mudhari'nya dari yaftahu? Ta. Ta, ya. Terus maftahun isim alatnya? Tahun. Miftahun. Nah, kalau ini baru pakai wazan yang kedua. Ya. Mif'alun. Tadi kan kalau nasoro min sorun. Kalau doroba mitrobun. Wazan yang pertama mif'alun. Nah, ini ada wazan yang kedua mif'alun, miftahun. Ya, makanya dicari lagi nanti itu wazannya ada berapa kemarin? Ada 4 atau ada 5. Nanti juga termasuk masdar itu ada 4, ada 10 nanti bisa dipilih semua. Kataba misalkan. Coba yang bisa kataba. Kataba, yaktubu, Katban. nggak ada. Kalau kataba bukan katban, masdarnya. Kitabatan, i'alatan. Nah, makanya dicari wazannya. Apa saja wazan masdar itu? Wazan masdar yang paling banyak. I'alatan, kataba, kitabatan. Terus fahuwa katibun. Nggak, kalau biar jelas yang 2 harokat ya, yang nggak punya harokat yang nggak panjang jangan dipanjangkan. Jadi kayak miftahun, nah itu kan yang benar gimana nih, miftahun atau miftahun gitu ya. Fahuwa katibun ya, kayaknya panjang 2 harokat. Wazaka maktubun. Terus fi'il amarnya uktub ya. Terus la taktub. Isim zaman isim makannya maktabun. Terus satu lagi miktabun. Ya, bisa itu. Ingat urutannya apa? Yang pertama fi'il madhi, setelahnya fi'il dori, setelahnya masdar, setelah itu tambah fahuwa, setelah fahuwa ada setelah fahuwa dulu apa? Fahuwa isim fa'il, setelah itu wazaka ada isim setelah itu fi'il amar, terus nahi isim zaman, isim makan, isim alat ya. Itu baru ke samping ya. Coba yang ke bawah. Yang ke bawah. Masih ingat nggak? Kalau ke bawah ngikutin domirnya. Ya, makanya kemarin hafal 2 sampai nahnu. Nah, gitu. Ya, kalau doroba, dorobu, doroba, dorob, nah, dorob. Nah, itu kemarin catatannya udah ada. Cari lagi, hafal lagi semuanya. Kalau nggak bisa lagi. Fi'il mudhari' yatribu, yatribani, yatribuna, tatribu, tatribani, yatribna, tatribu, tatribani, tatribuna, tatribina, tatribani, tatribna, atribu, natribu. Ya, ada 14. Kalau masdar dorban, dorbani, dorban, dorbaini, dorobat. Cuma 3. Nah, itu cari lagi ya. Yang disuruh cari itu catat-catat dulu apa yang mau dicari, nanti dicari gitu. Ya. Dorban, dorbaini, dorobat. Itu kemarin cari lagi bagaimana caranya tasrif ke bawah untuk masdar. Isim fa'il.
Masih ingat nggak? Doribun, doribani, doribuna, durrabun, durrabun, dorobatun, doribatun, doribatani, doribatun, dowaribu. Ada 7. Ada 10. Ingat nggak isim fa'il wazan tasrif ke bawahnya itu? Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Fa'alun, fu'alun, fa'alatun, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, fawa'ilun. Cari ya itu ya. Isim maf'ul, wazan ke bawah, tasrif ke bawahnya. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun, mafa'ilu. Ada 7. Ya. Fi'il madhi 14, fi'il mudhari 14, masdar ada 3, isim fa'il ada 10, isim maf'ul ada 7. Ya. Terus fi'il amar cuma ada berapa? 6. Fi'il amar cuma ada 6. Ya, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idrib. Nah, fi'il amar 6. Nahi ada berapa? Nahi juga ada 6. La tatrib, la tatriba, la tatribu, la tatribi, la tatriba, la tatribna. 6. Isim zaman isim makan ada berapa? 2. Berapa? Ada? 3. Maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Berarti ada 3. Ya, mafa'ilu. Kalau isim alat, isim zaman, isim makan sama ya. Isim alat juga ada 3. Mif'alun, mif'alani, mafa'ilu juga. 3. 14, 14, 3, 10, 7, 6, 6, 3, 3. Ke bawah. Cari semua itu. Kalau bisa cari yang kemarin kolomnya itu udah lengkap semua kan. Udah ada contohnya lengkap semua tuh ya. Tinggal dihafal aja. Tinggal nyalin wazannya aja. Makanya kalau sudah hafal wazannya itu gampang cari mauzunnya. Ya. Jadi ini nggak tergantung siapa yang ngajar lagi, tergantung antum murojaahnya gimana. Sampai di sini ada pertanyaan? Harus dicari ya, kalau nggak dicari ya nggak bisa. Ini materi yang udah berlalu loh, bukan materi baru loh. Ya, yang ketinggalan di kampung ya minta dikirimin atau dicari langsung, kalau enggak ya nggak bisa. Udah, ada lagi yang perlu dibahas? Cukup ya? Maaf, boleh nanya Pak? Ya silakan. Tadi kan saya ketinggalan tentang ini wazan isim zaman sama isim makan. Kan kalau ain fiilnya fathah atau kasroh, maka isim zaman isim makannya seperti apa? Ini lanjut dari wazannya dulu. Isim zaman isim makan itu kemungkinannya ada berapa? Ada 2. Ya, ada 2. Yang satu maf Alun, yang kedua maf ilun. Nah, kita belajar ain fi'il mudhari itu ada berapa macam? 3 kan? Ada dia kemungkinannya dhammah, ada dia kemungkinannya fathah, ada dia kemungkinannya kasrah ya. Ya. Ulu, yaf'alu dan yaf'ilu. Nah, kalau dia dhammah berarti dia kemana nih? Kalau ain fi'il mudhari'nya dhammah berarti maf alun. Kalau ain fi'il mudhari'nya fathah berarti maf alun. Nah, kalau kasrah maf ilun. Jadi kalau misalnya yansuru berarti mansorun. Kalau yaftahu berarti
Tahun. Kalau misalnya yatribu berarti mat ribun. Ingat ain fiilnya. Nah, kalau dicari yatribu berarti cari ain fiil dari yatribu yang mana? Ini yaf'alu, ini yaf'ilu. Paham ya? Nah, ini kaedahnya. Ada pengecualian, ada. Pengecualian artinya kaedahnya nggak seperti kaedah, dia seperti sajada yasjudu. Tadi yasjudu gitu kan. Nah, yasjudu ini ain fiilnya apa? Domah kan? Kalau ain fiil domah kaedahnya apa? Mas jadu. Alun kan? Berarti harusnya mas jadun. Tapi yang benar adalah mas Hidung. jidun. Nah, ini pengecualian. Misalkan yaghrubu, terbenam, yaghrubu. Yaghrubu, terbenam. Terbenam, yaghrubu. Kalau secara kaidah apa? Maghribun, tapi yang benar yang benar adalah maghribun. Paham ya? Kalau isim alat nanti mif'alun, apa lagi? Fa'alatun, apa lagi? Satu lagi lupa. Ada 4 ya, cari nanti apa yang keempat. Kemungkinannya ini. Kalau fathah ini pakainya miftahun. Ya kalau doroba miftahun. Harokatnya kasroh. Buat sebelumnya. Ya, nanti dicari lagi lah. Kalau master nanti ada fa'lan. Kapan fa'lan? Ada fa'ilan. Ada fa'alan. Ada fa'alatan. Ada fu'alatan. Ada fi'alatan. Ada 10 kemarin banyak. Dicari lagi ya. Sudah ada pertanyaan lagi? Gak ada lagi ya? Cukup ya? Oke. Silakan dicari, tugasnya harus dicari. Kalau nggak dicari itu nggak bakal paham dan nggak akan diulang juga. Makanya dicari ya. Semuanya masih punya catatannya kan? Sedang nggak membersamainya aja kan? Ya. Ya, tapi masih ada semuanya kan? Cari ya. Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita ketemu besok lagi. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.